Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Shalom Ramadini dari Angkatan 2021. Jadi di kesempatan kali ini, saya akan membahas soal mengenai laboratorium bank syariah. Oke, saya screen terlebih dahulu. Oke. Jadi untuk soal yang pertama, bagian di bank yang bertanggung jawab terhadap sejumlah uang, yaitu untuk yang A ada teller, yang B giro, C deposito, D account officer. Ya, kira-kira jawabannya apa ya? Jadi jawabannya adalah A, teller. Kenapa teller? Karena teller berfungsi sebagai pelaksana transaksi keuangan seperti menerima setoran tunai, melakukan penarikan, dan memproses transaksi lainnya. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan operasi dalam setiap transaksi yang dilakukan dan melayani nasabah di area front office. Jadi jawaban yang benar adalah teller. Oke. Untuk yang soal selanjutnya, bagian yang terkait untuk transaksi pembelian buku cek sumber dana didebit dari rekening giro nasabah. Yang A ada bagian CS dan bagian giro, yang B ada bagian CS dan bagian deposito, yang C bagian CS dan bagian clearing, untuk yang D bagian CS dan bagian akuntansi. Nah, untuk jawaban dari soal ini adalah yang bagian CS dan clearing. Oke. Sudah untuk bagian CS dan clearing. Kenapa bagian CS dan clearing? Karena untuk bagian CS sendiri itu bertugas untuk melaksanakan dan memberi layanan kebutuhan nasabah, termasuk proses pembukaan rekening, penutupan rekening, dan lainnya. Namun, mereka juga berperan dalam mengurus transaksi dasar yang melibatkan rekening nasabah seperti pembelian buku cek. Nah, untuk yang jawaban selanjutnya, kenapa bagian clearing juga? Karena bagian clearing itu bertugas dalam melakukan transaksi-transaksi yang melibatkan uang tunai, termasuk penerimaan dan pengeluaran kas, serta distribusi slip setoran ke bagian yang terkait. Mereka juga aktif dalam verifikasi keabsahan cek atau biliet giro sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Oleh karena itu, ketika pembelian buku cek dilakukan akan didapat dari rekening giro nasabah, prosesnya akan melibatkan customer service untuk mengurus permintaan nasabah dan bagian clearing untuk memverifikasi dan mendistribusi instruksi tersebut. Jadi jawabannya adalah yang C, bagian CS dan clearing. Untuk soal yang selanjutnya, soal selanjutnya berikut ini adalah transaksi yang dilakukan oleh bagian teller, yaitu untuk jawaban yang A, melayani pembukaan rekening tabungan wadiah, untuk yang B, transaksi setoran rekening tabungan wadiah, untuk yang C, melayani pengajuan kredit modal kerja, yang D melayani transaksi ekspor impor. Oke, untuk jawaban yang benar kira-kira apa ya ini? Untuk jawaban yang benar adalah yang B, melayani transaksi setoran rekening dan tabungan wadiah. Ya, kenapa jawabannya B? Karena bahwa teller itu memiliki tanggung jawab utama untuk menangani transaksi-transaksi rutin seperti setoran tunai deposit pada rekening tabungan atau jenis rekening lainnya. Dan hal ini itu juga termasuk menerima uang tunai dari nasabah, membuat catatan atas setoran tersebut, dan memastikan bahwa informasi telah dikirim ke sistem rekaman internal bank secara tepat waktu. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, next ke soal selanjutnya.
Selanjutnya, berikut ini adalah rekening yang dapat diambil setiap saat adalah yang A, Giro A, yang B ada deposito mudharabah, yang C, LC, L atau C, letter of credit, atau yang D ada wakalah. Kira-kira jawabannya apa ya rekan-rekan? Untuk jawaban yang benar adalah Giro Wadiah. Giro Wadiah. Oke, kenapa jawabannya di giro wadiah? Karena giro wadiah atau rekening giro memungkinkan menarikan dana kapanpun, baik melalui cek atau biliar giro selama jam operasional bank. Hal ini dapat membuatnya fleksibel dan dapat diakses setiap saat kecuali pada hari libur bank. Jadi jawabannya adalah yang giro wadiah. Oke, soal selanjutnya, memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkait dengan pembukaan rekening tabungan, giro, deposito, dan permohonan nasabah. Yang lainnya merupakan untuk yang A, tugas customer service, B, fungsi customer service, untuk yang C, wewenang customer service, untuk yang D, semua jawaban benar. Jadi yang benar adalah yang A, tugas customer service. Ya, kenapa tugas customer service? Karena customer service itu bertugas untuk melakukan transaksi dengan nasabah untuk memberikan informasi mengenai produk maupun layanan bank, termasuk proses pembukaan rekening, tabungan, giro, deposito, dan layanan administrasi lainnya. Oleh karena itu, memberikan layanan kepada nasabah dalam hal ini adalah salah satu tugas utama customer service bank. Oke, untuk yang soal selanjutnya. Untuk soal yang selanjutnya, nomor 6. Oke, nasabah rekening giro wadiah atas nama Ahmad Saiful Ulum mengajukan kepada CS permohonan bank referensi yang ditujukan kepada Pemkot Surabaya dalam rangka mengikuti tender pengadaan barang Pemkot senilai 100 juta rupiah. Biaya bank referensi sebesar 100.000 dibayar tunai. Berdasarkan kondisi tersebut, bagian yang terkait antara lain yang A, customer service dan giro, untuk yang B, giro dan administrasi pembiayaan, untuk yang C, account officer dan customer service, untuk yang D, customer service dan teller. Saya kira jawabannya yang apa ya? Nah, jawaban yang benar adalah yang D, customer service dan teller. Oke, untuk customer service dan teller. Kenapa kok jawabannya customer service dan teller? Kembali lagi karena CS itu bertanggung jawab untuk menerima dan memproses permohonan nasabah, termasuk permohonan bank referensi. Mereka juga memberikan informasi yang diperlukan kepada nasabah tentang prosedur dan biaya yang terkait. Nah, untuk yang teller, karena teller itu terlibat dalam proses pembayaran biaya bank referensi yang dilakukan secara tunai. Teller akan memproses transaksi tersebut dan memastikan bahwa pembayaran dicatat dengan benar. Kedua bagian ini bekerja sama untuk memastikan bahwa permohonan nasabah dapat diproses dengan baik dan sesuai dengan prosedur bank. Jadi jawabannya adalah yang D, customer service dan teller. Oke, untuk soal selanjutnya, nomor 7. Oke, Pak Joni sebagai nasabah rekening giro mendatangi AO untuk mengajukan permohonan pembiayaan pemilikan rumah PPR yang seharga 350 juta rupiah, jangka waktu 36 bulan dan telah membayar uang muka sebesar 35 juta rupiah. Sehingga nasabah hanya mengajukan pembiayaan sebesar 315.000 rupiah. Bank Syariah Perbanas menetapkan margin 10% dan provisi 1%. Berdasarkan kondisi tersebut, pernyataan berikut yang tepat adalah
Untuk yang A, bagian giro melakukan input slip debit dan pembuatan nota debit atas dropping ke rekening developer. Untuk yang B, bagian administrasi pembiayaan membuat dan menyiapkan slip debit realisasi pembiayaan. Untuk yang C, bagian account officer menyerahkan nota kredit kepada nasabah Edi Joylianto. Untuk yang D, bagian administrasi pembiayaan membuat dan menyerahkan slip debit untuk biaya provisi dan slip kredit untuk realisasi pinjaman ke bagian giro. Nah, untuk jawaban yang benar untuk yang C adalah yang jawaban yang benar adalah yang D. Bagian administrasi pembiayaan membuat dan menyerahkan slip debit untuk biaya provisi dan slip kredit untuk realisasi pinjaman ke bagian giro. Kenapa jawabannya yang D? Karena untuk bagian administrasi pembiayaan itu bertanggung jawab untuk memproses semua dokumen terkait pembiayaan, termasuk pembuatan slip debit untuk biaya provisi yang dikenakan kepada nasabah, serta slip kredit untuk mencatat realisasi pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Untuk bagian giro sendiri akan menerima slip kredit dan mendokumentasikan transaksi tersebut dalam sistem mereka. Nah, ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa pembiayaan yang disetujui dapat direalisasikan dan dicatat dengan benar. Jadi, jawaban yang benar adalah yang D. Oke, untuk soal selanjutnya nomor 8. Oke, untuk soal nomor 8. Pegawai dalam bank yang bertugas mencari nasabah yang layak sesuai kriteria atau kebijakan bank untuk dinilai, dievaluasi, diusulkan mendapatkan sejumlah pembiayaan. Disebut yang A, teller, yang B, customer service, yang C, account officer, yang D, funding sales. Oke, untuk jawaban yang benar adalah account officer. Oke, jadi kenapa jawabannya account officer? Karena tugas utama dari seorang account officer adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi calon nasabah yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pembayaran. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan analisis terhadap profil nasabah, memberikan penawaran produk, dan mengelola hubungan dengan baik dengan nasabah selama proses pengajuan pembiayaan. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, account officer. Oke, untuk soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya adalah soal nomor 9. Jadi, salah satu teknik analisa pembiayaan di mana bank mencari data tentang kepribadian calon debitur seperti riwayat hidup, hobi, keadaan keluarga, social standing, serta hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian calon debitur. Yang A, condition, yang B, kapasiti, untuk yang C, personality, untuk yang D, prospek. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang C, personality. Oke, kenapa jawabannya personality? Karena teknik analisis ini tuh fokus pada penilaian karakter personal individu, termasuk riwayat hidup, hobi, style sosial, dan aspek lain yang memengaruhi perilaku dan komitmen keuangan. Tujuannya adalah untuk memprediksi kemungkinan bahwa calon debitur dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, untuk soal yang terakhir nih, nomor 10. Berikut adalah bagian-bagian dalam bank yang berperan dalam proses pencairan dropping pembiayaan, kecuali customer service,
administrasi pembiayaan, account officer, dan teller. Kira-kira jawabannya apa ini? Jawabannya adalah yang C, account officer. Oh, officer. Oh, jawabannya yang account officer ya. Kenapa account officer? Karena account officer tidak secara langsung terlibat dalam proses pencairan atau pending pembiayaan. Mereka biasanya terlibat dalam evaluasi nasabah. Mereka itu membuat rekomendasi dan mengurus dokumen pembiayaan sebelum pencairan. Proses pencairan sendiri akan dilakukan oleh unit-unit yang lebih spesifik seperti administrasi, pembiayaan, dan giro atau teller. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, account officer. Baik, selesai sudah pembahasan soal laboratorium bank syariah. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga TS-nya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.